Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Apoteker Dedi Haswan di channel ini, channel yang membahas tentang kesehatan dan obat-obatan. Oke, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tanpa kekurangan apapun. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan informasi penting yang mungkin saja ini berkaitan dengan Anda sendiri atau kerabat atau keluarga Anda kayak gitu, sehingga informasi ini bisa Anda teruskan ke kerabat atau keluarga Anda seperti itu. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang sering sekali dilakukan oleh masyarakat di apotek. Nah, mungkin Anda pernah ini atau sering malahan sedang mengkonsumsi obat-obatan ini, paketan asam urat atau obat racikan asam urat gitu. Nah, masyarakat sering menyebut seperti paketan atau racikan asam urat di apotek gitu. Nah, ini kita akan bahas teman-teman, jangan sampai nanti teman-teman tidak tahu ini bahayanya apa, efek sampingnya apa kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman, saya sering sekali menanyakan begitu ada pasien atau konsumen yang datang ke apotek untuk mencari obat ini gitu kan. Nah, rata-rata obat ini direkomendasikan oleh teman-temannya itu yang bukan tenaga kesehatan. Nah, di samping itu, saya sering menanyakan apakah pernah mengecek asam urat atau tidak. Dan kebanyakan tidak pernah mengecek asam urat. Masalahnya di situ. Nah, obat-obatan ini ada 3. Ini yang paling sering. Ada piroxicam, ada dexamethasone, ada juga allopurinol gitu. Nah, obat-obatan ini teman-teman, kalau misalkan digunakan secara berlebihan atau terlalu lama dapat membahayakan bagi diri sendiri gitu. Akan tetapi ini akan saya bahas nanti di belakang. Nah, nyeri ini teman-teman, nyeri sendi di masyarakat itu sering sekali disimpulkan sebagai asam urat gitu. Padahal nyeri sendi itu belum tentu asam urat. Masalahnya di situ. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan dari segi penyebab gitu kan, ada yang disebabkan karena aktivitas fisik, ada juga karena memang penyakit gitu. Aktivitas fisik misalkan mengetik di komputer atau di laptop mungkin. Nah, ini dapat menyebabkan terjadinya nyeri sendi gitu, tapi bukan asam urat. Nah, kemudian juga ada yang terlalu lama membawa motor. Nah, terutama pada cuaca dingin, misalkan musim hujan. Dia dari Jakarta ke mana gitu, tapi lama banget, jauh sekali. Nah, itu dapat menyebabkan kekakuan pada sendi, jadi nyeri di sini gitu. Nah, itu bukan asam urat. Kemudian juga olahraga yang berlebihan atau mengangkat sesuatu yang berat yang berlebihan. Ini dapat menyebabkan nyeri pada sekitar area yang memang posisi beban itu diangkat gitu. Atau di sekitar sendi juga bisa terjadi. Nah, kemudian di sini teman-teman, kalau tadi dari segi aktivitas, nah sekarang dari segi penyakit. Yang pertama, asam urat. Nah, asam urat ini memang dapat menyebabkan salah satu gejala ciri-ciri dari asam urat itu nyeri pada sendi gitu. Nah, kemudian juga di sini teman-teman, osteoartritis dan juga rheumatoid arthritis dan lain-lain. Nah, asam urat, osteoartritis, kemudian juga rheumatoid arthritis ini adalah penyakit yang berbeda. Penyebabnya juga berbeda. Otomatis kalau penyakit berbeda, penyebab berbeda, obatnya pun ini akan berbeda. Cara perawatannya pun kemungkinan akan berbeda kayak gitu, walaupun sama-sama nyeri gitu. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan nyeri sendi. Jangan sampai salah obat. Kalau salah obat tentu saja akan membuat tubuh kita menjadi menanggung efek dari obat tersebut gitu. Nah, sehingga cara yang terbaik adalah yang pertama itu adalah cek asam urat Anda, jangan sampai salah obat. Nah, kemudian konsultasikan ke dokter maupun ke apoteker, jangan sampai nanti hanya asal-asalan mengkonsumsi obat-obatan. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini ini juga warning ya untuk tenaga kesehatan terutama apoteker yang sering didatangi oleh konsumen yang seperti ini. Jangan asal-asalan dalam memberikan obat-obatan ini. Nah, karena efeknya ini juga nanti dalam jangka waktu panjang ini sangat luar biasa gitu. Dexamethasone, allopurinol, dan piroxicam. Karena allopurinol, NSAID, contohnya seperti piroxicam, ini memiliki efek bleeding atau pendarahan yang tinggi gitu. Nah, apalagi kalau misalkan digabungkan dengan
corticosteroid, contohnya dexamethasone, otomatis interaksi antara dua obat ini akan meningkat, toksisitasnya akan meningkat, dan efek bleeding atau pendarahan ini semakin akan tinggi gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sebagai seorang apoteker. Boleh-boleh saja kita mencari keuntungan, akan tetapi keamanan dari pasien, kenyamanan dari konsumen ini yang lebih penting. Nah, dengan keamanan dan juga kenyamanan dari konsumen atau pasien, mereka juga akan otomatis ke apotek itu nanti gitu, dengan keramahan, dengan pelayanan yang luar biasa gitu kan, mereka akan senang. Jadi mereka akan ke apotek lagi. Nah, jangan sampai nanti kita hanya mengejar keuntungan tetapi kita tidak memikirkan apa dampaknya bagi konsumen atau pasien untuk ke depannya, seperti itu. Nah, kalau misalkan ya teman-teman, Anda sering sekali mengkonsumsi obat-obatan ini, kemungkinan juga dalam jangka waktu yang lama, kemudian tiba-tiba Anda merasakan nyeri perut, kemudian juga pusing maupun lelah gitu. Kemudian pada saat Anda buang air besar, ternyata kok fesesnya berwarna hitam gitu, berwarna hitam. Nah, kemudian juga kalau enggak hitam, kemungkinan merah kegelapan. Nah, ini perlu dicurigai, itu adalah efek samping dari obat-obatan yang sering Anda konsumsi. Karena feses itu bercampur dengan darah, otomatis akan berubah warna. Feses tersebut menjadi gelap maupun merah kegelapan, kayak gitu. Nah, namun teman-teman, bagi teman-teman yang memang tidak mengkonsumsi obat-obatan ini, kemudian juga fesesnya berwarna merah atau berwarna gelap, perlu diperhatikan mungkin Anda makan apa, karena makanan, minuman itu juga berpengaruh terhadap warna urin, warna feses. Kemudian juga perlu Anda perhatikan Anda mengidap penyakit apa, misalkan seperti ambeien. Ambeien itu bisa tercampur ke feses, kayak gitu. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sehat, salam apoteker.